Hai semuanya, perkenalkan aku Jasmine Fadana Sumintang dari Biologi 2023 Universitas Pelita Harapan. Halo semuanya, perkenalkan aku Navina Rai, aku dari UPH Biologi Angkatan 2024. Halo teman-teman, perkenalkan aku Pamela Tanjung dari Biologi Angkatan 2024 Universitas Pelita Harapan. Halo semuanya, perkenalkan aku Richard Munich dari Biologi Angkatan 2024 Universitas Pelita Harapan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bianca Pikael Rumayar dan aku dari Biologi Angkatan 2024 Universitas Pelita Harapan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathaniel Laurentius Franz dari Biologi Angkatan 2025 Universitas Pelita Harapan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aldri Chandra dari Biologi Angkatan 2025 Universitas Pelita Harapan. Halo semuanya, perkenalkan aku Edgar, aku berasal dari Biologi 25 Universitas Pelita Harapan. Sebelum mulai eksperimen, kakak akan menjelaskan tentang alat pembuih susunya. Ini adalah mesin utama pembuih susunya yang perlu dicas terlebih dahulu melalui port yang di sebelah sini. Ada kabel yang sudah disediakan bersama dengan alatnya, sehingga untuk mencas tinggal dipasangkan ke port yang ada pada mesin seperti ini. Alternatifnya, kalian juga bisa menggunakan charger handphone untuk mencas pembuih susu. Jadi tinggal dipasang ke portnya seperti ini. Kalau sudah dicas, alatnya sudah siap untuk digunakan. Nah, tongkat pembuih susunya harus kita pasang dulu ke mesinnya. Di bagian mesin sebelah sini, kita pasangkan alat tongkat pembuih susunya. Dimasukkan seperti ini. Dorong saja yang kuat supaya alatnya terpasang dengan baik seperti ini. Nah, kalau mau digunakan, tongkat pembuih susunya harus tercelup ke dalam air terlebih dahulu sebelum alatnya dinyalakan, supaya airnya tidak muncrat. Nah, ada 3 kecepatan yang bisa diatur. Kalau dipencet dengan cepat tombol on off-nya, maka kecepatannya akan berganti. Tapi kalau dipencetnya jaraknya agak lama, maka itu untuk mematikan. Jadi pencet dengan cepat untuk mengatur kecepatan, atau pencet dengan jeda yang agak lama untuk mematikan. Kalau sudah selesai digunakan, supaya bisa dicuci, tongkatnya bisa dicabut lagi dari mesinnya seperti ini. Beres deh. Halo adik-adik Kilik, apa kabarnya hari ini? Kalian kalau minum air biasanya pakai apa? Pakai botol plastik, gelas, atau sedotan? Tahu nggak kalian, plastik itu membutuhkan waktu ratusan tahun supaya dapat terurai. Jadi kalau hari ini kalian pakai 1 botol plastik yang dibuang ke laut, botol itu bisa tetap ada sampai kalian sudah jadi kakek nenek loh. Dan plastik bukan hanya lama hancurnya, tapi juga berbahaya bagi hewan. Ada penyu yang dapat salah mengira plastik sebagai ubur-ubur lalu memakannya. Ada juga ikan dan burung laut yang terjerat kemasan plastik sehingga terluka. Kasian kan? Tapi jangan khawatir, ada solusi kreatif yang keren banget. Namanya balon air yang bisa dimakan. Apa itu? Bayangkan ada balon berisi air, tapi bukan sembarang balon, karena balon ini bisa kita makan. Jadi airnya langsung masuk ke mulut kita bersama balonnya. Kenapa ini penting? Karena kalau kita bisa minum dari balon air, kita tidak perlu botol plastik sekali pakai. Kalau semua orang di dunia melakukannya, jumlah sampah plastik bisa berkurang banyak sekali. Sekarang, ayo kenalan dengan bahan-bahannya. Pertama, ada sodium alginat yang berasal dari rumput laut. Kedua, ada kalsium laktat yang sering dipakai di makanan. Kalau si alginat dan si kalsium ini bertemu, mereka suka berpegangan tangan. Dan kalau mereka berpegangan tangan, terbentuklah dinding tipis yang bisa membungkus air. Supaya makin seru, kita tambahkan sirup. Jadi balonnya manis dan berwarna menarik. Bahan sudah ada, sekarang kita butuh alat. Ada mangkuk, gelas ukur, sendok, pipet plastik, dan pembuih susu. Semua alat ini gampang ditemui karena beberapa merupakan alat masak yang dapat ditemukan di dapur di rumah. Sekarang, kita akan membuat 400 ml larutan kalsium laktat. Wow. Pertama-tama, kita campurkan 400 ml air ke mangkok.
Kemudian kita campurkan kalsium laktat. Tuangkan semua bubuknya dengan menggunakan sendok hitam dan pelan-pelan ya. Kemudian aduk dengan menggunakan pembuih susu. Jika sudah merata, kita bersihkan pembuih susu dengan air bersih. Caranya seperti ini. Kita bersihkan pembuih susu dengan air bersih. Pertama, kita buat larutan sodium alginat. Kita akan membuat 400 ml larutan alginat dicampur sirup. Jadi, ayo ukur dulu sirup dan airnya dengan menggunakan gelas ukur. Kita akan tuang sirup sebanyak 50 ml. Pelan-pelan ya adik-adik. Kemudian, tambahkan air hingga mencapai 100 ml. Selanjutnya, tuangkan air sirup ke dalam mangkuk. Kemudian kita tambahkan lagi 300 ml air, jadi 3 kali dari gelas ukur. Selanjutnya, tambahkan bubuk sodium alginat. Aduk dengan menggunakan pembuih susu hingga tercampur rata. Tada, jadilah larutan alginat manis. Nah, sekarang bagian yang paling seru. Ambil larutan alginat dengan sendok. Tuangkan perlahan ke dalam larutan kalsium. Perhatikan. Wow, balon mulai terbentuk. Inilah balon air yang bisa dimakan. Ayo kita coba makan. Wah, enak loh, manis. Dan punya kakak rasa stroberi. Mau coba balon versi kecil dan imut? Bisa banget. Gunakan pipet. Teteskan larutan alginat ke dalam larutan kalsium. Lihat, terbentuk bulatan kecil-kecil seperti boba. Inilah popping boba. Kalau dimakan seperti apa ya? Wah, ada sensasi meletupnya. Adik-adik penasaran gak sih kenapa bisa terbentuk balon dari dua larutan? Ternyata molekul alginat dari rumput laut suka berpegangan dengan kalsium, dan jika sudah berpegangan mereka akan membentuk lapisan tipis yang dapat menahan air. Reaksi ini disebut reaksi polimerisasi. Selain keren, ternyata balon air ini juga mempunyai manfaat kesehatan, yaitu dari alginat yang baik untuk pencernaan karena mengandung banyak serat makanan, dan kalsium laktat baik untuk tulang dan gigi. Mantep banget ya, balon air ini bukan hanya ramah lingkungan, tapi ternyata juga menyehatkan tubuh. Bahkan bisa divariasikan dengan sari buah, teh, atau jus untuk menjadi lebih sehat. Jadi, minuman sehat plus 0 sampah plastik. Bayangkan kalau suatu hari kita bisa minum air yang dikemas dalam wadah yang bisa dimakan tanpa menggunakan botol plastik. Wah, sampah plastik ini bisa jauh berkurang di bumi. Itu artinya kita ikut melindungi hewan laut dari bahaya plastik. Seru
Seru sekali ya percobaan hari ini. Kalian baru saja belajar membuat balon air yang bisa dimakan, kenalan dengan bioteknologi sederhana, dan tahu cara menjaga bumi. Ingat, belajar sains itu menyenangkan dan bermanfaat. Sampai jumpa di percobaan berikutnya, ilmuwan cilik. Kalian hebat!